Level bahasa Rusia saya itu nggak seoke itu. Cuman lebih oke dibanding anak-anak Arab gitu ya. Karena anak-anak Arab itu lebih fufu-fafa gitu. Praktikum terus tetap ikut, ada final project-nya juga. Tapi kalau di Rusia karena memang saya masuk kelasnya S2, jadi lecture memang tetap ada di tiap mata kuliah. Cuman dia nggak mewajibkan kita masuk. Itu fleksibilitas yang pertama. Silahkan pilihlah kampus di luar negeri karena kuliah di luar negeri itu nggak harus ke Australia gitu ya, nggak harus ke Amerika gitu, nggak harus kaya karena memang pilihan untuk orang kaya memang banyak gitu ya. Tapi untuk orang yang belum kaya juga banyak gitu ya. Karena belajar tuh nggak cukup sekali. Belajar tuh bahkan harus diulang minimal 3 kali. Itu pun masih kurang. Jadi tetap teman-teman, davai, ucit, ucit. Apakah? Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Kusbianto. Besar di Palangkaraya tapi lahirnya di Jawa Timur. Kalau bicara pendidikan itu, kalau dari SD itu udah lumayan pindah-pindah. Jadi karena kelahiran Jawa Timur, akhirnya SD pun dititip di situ. SD pertama, terus pindah ikut ibu ke Bandung. SD lagi itu, SD yang kedua. Terus karena ibu udah selesai sekolah, pindah lagi ke Pangkalan Bun SD yang ketiga. Nah terakhir baru lama menetap dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah S1 pun di Palangkaraya. Agak lupa kalau yang di Jawa Timur tuh kalau nggak salah SD swasta namanya SD Nurul Fikri. Terus pindah di Bandung itu juga lupa, tapi sekitaran pondok pesantren Aagim kalau nggak salah ingat gitu. Nah kalau di Pangkalan Bun itu SD Pangkalan Bun lupa saya, daerah Pangkalan Bun Kota kalau nggak salah itu. Lanjut di pertama itu mutasi, bukan mutasi sekolah itu. Kesannya kayak anak bandel gitu ya, pindah-pindah SD 1, 2, 3, dan terakhir itu kan SD sini pun 2 kali pindah. Ya, pindah pertama itu di SD Bukit Tunggal 10. Kalau tahu UFO yang di Cilikriwut, di belakang itu ada SD. Ya, kilometer 4, itu pertama kali pindah ke Palangkaraya. SD-nya juga pertama di situ. Tapi karena memang bapak ibu maunya itu pendidikannya agak agama gitu ya, pindahlah ke madrasah satu kota kalau sekarang namanya, di belakang MTSN itu. Nah karena di situ sampai lulus, akhirnya di sebelahnya kan ada tuh sekolah agama juga. Lanjutlah ke MTSN sampai lulus SMP di situ. Lalu lanjut lagi di SMK. Nah itu agak di luar jalur kan, harusnya kan kalau jalur pendidikan agama harusnya MI, MTS, MA atau pesantren gitu kan. Nggak tahu gimana itu ceritanya, semua sekolah kemarin tuh daftar waktu SMA. Madrasah Aliyah yang di Cilikriwut, SMK 1 karena ada informatikanya di situ. Bukan informatika sih, itu rekayasa perangkat lunak gitu ya. Terus juga pernah daftar di SMK 3 TKJ, tapi kebetulan ya dari 3 sekolah itu yang nerima cuma 2. Madrasah Aliyah yang di Cilikriwut sama di SMK 1. Cuman karena memang pertimbangannya kemarin tuh kayaknya lebih condong ke yang bawa-bawa komputer, akhirnya didaftarlah di SMK 1. Itulah makanya S1-nya juga ambil informatika di Universitas Palangkaraya. Waktu kuliah kan ambil gap ya kemarin. Bukan ambil gap, harus ngambil gap karena daftar di kampus-kampus yang dimau itu nggak masuk. Bahkan di UPR pun nggak masuk di tahun 2012. Nggak tahu, mungkin emang nggak ada persiapan. Terus disuruh kuliah juga di STAIN, kayaknya kurang cocok sama jurusannya. Lulus mungkin di STAIN kemarin itu di jurusan bahasa Inggris. Cuman nggak terlalu di bahasa Inggris gitu, karena bahasa Inggris kan nggak harus kuliah sebenarnya. Jadi akhirnya ambil gap itu setahun, baru daftar lagi di 2013 dengan persiapan kayaknya kemarin tuh ambil 6 bulan di kampung Inggris. Itu 6 bulan ambil program bahasa Inggris, masih belum bisa juga sebenarnya.
Tapi harus pulang kan, kita harus persiapan tes. Akhirnya nyoba lagi di sini, di UPR. Di gap yang kedua, akhirnya dapat itu di UPR sampai lulus di tahun 2017. Nah, karena udah terbiasa ditolak ya, udah terbiasa ditolak, jadinya kita realistis aja kemarin. Memang kalau kita lihat dari beberapa beasiswa yang ditawarkan untuk master program atau postgraduate itu biasanya rata-rata yang mau enak itu pasti LPDP. Cuman dibalik keenakan LPDP kayaknya kita saingannya banyak tuh. Kalau nggak salah tahun terakhir itu ada di tahun 2024 kalau atau 2023 itu saingan kita itu kalau mau daftar LPDP itu 50 ribuan kandidat untuk LPDP ke luar negeri atau di dalam negeri. Itu yang jadi pertimbangan kemarin karena kita tahu ya. Karena yang tahu diri kita itu kapasitasnya diri kita sendiri gitu kan. Akhirnya saya coba ambil gap lagi. Ambil gap buat persiapan. Nah, karena di Palangkaraya belum ada komunitas orang yang tertolak gitu ya, atau komunitas orang yang mau berpersiapan. Akhirnya mau nggak mau tuh saya kembali lagi ke kampung Inggris, Pare. Karena di situ biasanya tempat orang yang nggak dapat kampus, nggak dapat kerjaan, atau nggak dapat SMA yang dimau biasanya di situ. Sekitar 3 bulan kalau nggak salah di situ, akhirnya ambil program lagi karena memang kebutuhan buat lanjut S2 itu rata-rata TOEFL ya. Nah, kalau dalam negeri terus juga ada IELTS, cuman karena kita paham IELTS itu lebih berat, akhirnya kita ambil level yang paling rendah itu TOEFL. Nah di kelas TOEFL itu muncullah hasutan ya. Hasutan untuk mencoba kuliah yang agak beda gitu. Nah pilihan-pilihan itu ada banyak sebenarnya, ada yang di Korea gitu ya, ada yang di Turki. Yang terakhir ini agak aneh nih, Rusia gitu kan. Kalau dalam negeri kayaknya semua kampus kayaknya minimal bisa baca lah ya, dan mau ikut tes kayaknya keterima tuh, terlepas UKT-nya atau biayanya tuh lumayan gitu kan kalau di bidang teknik atau eksak gitu. Akhirnya untuk pilihan dalam negeri di take down dulu tuh, karena kan perlu biaya lumayan tuh untuk tes sampai keterima. Dan lulus pun kayaknya dari cerita teman-teman itu beberapa kampus bahkan ada yang sampai 3 atau 4 tahun baru lulus. Itu kita kepikiran juga kan, kita udah ambil gap 3 bulan, masa ambil gap lagi waktu kuliah untuk sampai kelulusan gitu. Akhirnya di bulan kedua atau ketiga itu ada teman saya namanya Fawas, itu sama-sama orang bingung juga. Jadi kita sama-sama bingung gitu kan, gimana caranya kalau kerja S1 kayaknya gitu-gitu aja kerjaan kan. Gimana kuliah supaya nggak biasa gitu. Akhirnya dia ngajakin daftarlah di Turki dan di Rusia. Alasannya tuh sederhana, karena memang kita paham bahasa Inggris kita nggak terlalu bagus ya. Jadi kita ambil alternatif bahasa lain yang kayaknya enak gitu ya dipelajari. Ya udahlah kita daftar gitu kan. Memang persyaratannya tuh kurang lebih aja sama LPDP. Cuma bedanya LPDP itu ada tes psikologi, wawancara, dan tes tertulis dan lain-lainnya. Kalau di Turki dan Rusia itu cenderung sederhana, sesuai dengan peminatnya gitu ya. Maksudnya peminatnya, ya saya bilang tadi LPDP per angkatan kadang kandidatnya 50.000. Tapi kalau Rusia terakhir waktu saya daftar itu nggak nyampe 1.000. Pun waktu saya riset di Palangkaraya terkhusus, itu belum ada kayaknya daftar ke Rusia. Itu sebenarnya yang jadi motivasi gitu. Siapa tahu jadi kick off gitu ya buat warga Kalimantan Tengah khususnya, di kick off gitu kan, supaya nanti membuka wawasan yang di Kalimantan Tengah kalau kuliah tuh nggak cuma di Indonesia, nggak cuma lewat LPDP, bisa juga lewat jalur non LPDP yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga nggak terlalu mahal sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu ya. Dan yang kedua, selain motivasi, belum ada yang pernah kuliah di sana, itu kita hitung-hitung kan. Kalau kita daftar kuliah di UI, kayaknya bulanannya tuh kayaknya habis juga 3 juta sampai 4 juta. Setelah kita konsultasi sama namanya itu Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, itu ternyata living cost-nya kurang lebih sama Jakarta. Itulah yang membuat dorongan kita tuh makin kuat. Ya udahlah coba aja daftar di Turki dan Rusia. Sama, bulannya tuh sama di akhir tahun 2017. Buat aplikasinya, akhirnya kita masukin semuanya itu. Karena kita sambil kursus juga di situ, akhirnya tawaran tuh datang dari Rusia akhirnya. Karena memang
progres atau tahapannya tuh nggak sepanjang yang Turki. Turki itu kadang bisa gantung gitu pengumumannya. Masih ingat nama lembaga kursus yang di kampus? Kalau yang di Elvas kemarin. Ya, Elvas. Itu Elvas emang agak lumayan lah, maksudnya harga dibanding kualitasnya tuh lumayan. Karena kita kan di Elvas tuh di drill TOEFL-nya seminggu tuh berapa kali gitu. Yang awalnya kita tuh skor 430, asal ikutin aja gitu kelasnya kan. Akhirnya kita scoring terus. Terakhir tes tuh dapatnya di simulasi tuh di 515 sampai 520. Tapi belum pede juga real test gitu kan, ambil ITP karena memang kita nggak butuh TOEFL kan di Rusia. Akhirnya di bulan ketiga muncul tawaran untuk interview di Jakarta. Karena di beasiswa pemerintah Rusia, kita itu tahapannya pertama ada registrasi dan pemberkasan. Nanti kalau eligible itu kita bisa masuk ke tahap wawancara, nanti ada paparan di situ. Itu dipanggil langsung ke Jakarta. Harus di pusat kebudayaan Rusia. Akhirnya di situ kita interview dan paparan riset kita, akhirnya si interviewernya tertarik gitu kan. Di akhir dia bilang gini, "Mas, nanti kalau keterima ambil ya gitu ya kursus bahasa Rusia di sini gitu." Jadi itu sebenarnya tiket gitu ya. Tiket bahwa itu sinyal, kayaknya kita eligible gitu kan kuliah di Rusia. Jadi paparannya pertama itu kan sama kayak beasiswa lain, kayaknya ada motivation letter sama study plan. Nah di motivation letter tuh kayak biasa saya paparin lah identitas diri, pendidikan terakhir, jurusan atau concern kita di bidang riset itu apa. Terus nanti ada hubungannya sama study plan. Study plan kalau di tahun 2017 untuk kebutuhan beasiswa Rusia itu dia nggak terlalu detail, cuman dia mau tahu aja gitu. Kita mau neliti tentang apa gitu. Nah kebetulan kan kemarin itu saya agak bingung ya, kebetulan 2017 itu setelah saya KKN. KKN itu kan di kampung ya kalau di UPR. Di kampung dengan sinyal yang susah gitu. Itulah yang saya jadiin study plan gitu. Untuk bakal judul tesis. Intinya bagaimana cara mengkoneksikan antara desa ke desa itu supaya terintegrasi jaringannya. Karena kayaknya sampai sekarang pun kayaknya orang desa masih jauh gitu ya dari kata bagus koneksi jaringan internetnya. Jadi agak masih jauh gitu. Akhirnya itulah yang dijadikan menjual diri tadi gitu ya. Kita kayaknya penasaran di bidang penelitian bagaimana menghubungkan desa ke desa itu supaya terintegrasi jaringannya. Terus di Kalimantan Tengah yang jaringannya belum stabil gitu. Untuk pengalaman ke Rusia sendiri itu emang belum pernah sama sekali. Kebetulan juga kemarin disuruh orang tua, ya udahlah jangan di Indonesia, keluar negeri, minimal Malaysia. Tapi kan kalau Malaysia kayaknya Indonesia juga isinya kan. Akhirnya keputusan pemilihan kampus itu kemarin difinalisasikan di waktu interview kemarin. Nah kemarin kan kebetulan milihnya di area Kazan kalau nggak salah kemarin. Kazan itu salah satu kota di Rusia yang lumayan oke Islamnya gitu ya. Walaupun nggak oke-oke banget gitu ya. Cuman minimal dia lebih Islam dibanding kota yang lain. Karena di Kazan itu produk halal lumayan banyak gitu. Nah, cuman dari pihak pusat kebudayaan Rusia itu kayaknya mau meratakan mahasiswanya supaya nggak tertumpuk di satu kota gitu ya. Disebar. Akhirnya kita diiming-imingi, Mas di sini aja Mas, di Tambov, kotanya namanya, itu di bawah Moskow. Kalau naik kereta kira-kira 7 jam lah baru nyampe. Nah, dengan pertimbangan dan segala macam, akhirnya kita konsultasikan. Apakah standar kampus di Rusia itu berbeda-beda gitu ya. Kata PKR katanya hampir mirip-mirip aja karena dari federasinya juga udah memiliki standar yang lumayan bagus gitu untuk pendidikan. Pusat Kebudayaan Rusia. Itu bawahannya perpanjangan tangan dari Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Akhirnya finalnya terpilihlah Tambov State Technical University di situ. Jadi total yang terjebak di situ, bukan terjebak ya,
memutuskan untuk berkuliah di situ itu 2 orang di angkatan saya. Saya sama satunya lagi ada mahasiswa dari Lampung, itu memilih di Tambovsky Technical University untuk studi magisternya. Ada berapa banyak orang Indonesia di kampus? 3. Berarti sebelumnya ada siapa? Satunya itu angkatan yang sudah kuliah 3 atau 4 tahun di situ. Jadi kami itu adalah tandem dia gitu sebenarnya, nemenin gitu. Kalau jumlah mahasiswanya dalam keadaan normal total di kampus itu berapa? Kalau dari satu kelas itu biasanya 20 atau 30, angkatannya biasanya 1 sampai 4 kelas, itu berarti kisarannya tuh hampir 10 ribuan karena kan memang banyak fakultas dan prodi-prodi yang bisa dipilih itu. Dan 10.000 hanya di 3 orang Indonesia. Iya. Karena kan di situ bukanya di Rusia itu agak unik ya. Jadi memang mirip-mirip kayak model politeknik di Indonesia gitu. Jadi di teknik sendiri itu banyak branch atau cabang-cabang yang bisa kita ambil gitu. Bahkan di informatika sendiri itu ada 2 atau 3 prodi untuk S2. Jadi memang sebanyak itu mahasiswanya. Tapi memang dominan mahasiswa S1 gitu. Peminatnya dari luar negeri banyak emang. Untuk adaptasi sebenarnya kita mulai, di bayangan saya itu Rusia itu gampang gitu ya. Karena seleksinya gampang gitu kan. Ternyata ada harga yang harus dibayar dari kegampangan itu kan. Bayangan saya tanpa ikut kursus di Pusat Kebudayaan Rusia, saya bisa ngejar pertama bahasanya. Ternyata waktu datang itu bahkan di bandara Domodedovo namanya di Moskow. Jadi itu adalah salah satu bandara internasional di Moskow, tempat kedatangan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Rusia. Nah, waktu di Domodedovo yang bikin shock itu adalah petugas bandaranya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sesimpel kayak kita kan habis turun dari pesawat itu kan ada immigration check gitu ya, dicek gitu kan, paspor, visa, ditanya. Kalau di bahasa Indonesia kan tuh kamu mau ngapain ke sini gitu kan, tapi pakai bahasa Rusia. Dia nanya Zachem gitu kan. Zachem maksudnya buat apa gitu kamu ke sini gitu kan. Masih kecil juga gitu kan. Ya, saya mau kuliah, saya bilang gitu kan. Di mana kuliahnya? Saya jawab pakai bahasa Inggris. Dia bilang, "Maaf, itu apa ya?" gitu kata dia. Saya bingung kan pertama kan. Ya saya memang belajar kan 2 atau 3 bulan sebelum berangkat. Cuman nggak belajar untuk pembicaraan di jalanan gitu kan. Itu udah baca bahasanya bahasa Belajar akademik gitu kan, maksudnya bukan daily. bukan daily conversation gitu kan. Akhirnya saya jawab pakai bahasa Inggris, dia nanya lagi pakai bahasa Rusia. Akhirnya saya kasih lihat tuh dokumen apa beasiswa saya kuliah di sini, saya tunjuk gitu kan, nunjuk dokumen keterimanya. Oh, kata dia gitu. Ya udah kamu ke sana, kata dia. Udah. Jadi disitulah dimulai kehidupan bahasa tubuh itu dimulai gitu kan, sebulan 2 bulan pertama. Itu shock yang pertama. Akhirnya keluar dari imigrasi, turun di gate kedatangan. Akhirnya karena memang kedatangan itu saya nggak langsung ke kota tujuan. Seperti yang saya bilang kan itu ada 7 sampai 8 jam naik kereta kan. Yang ngantar itu cuma sampai naik kereta aja. Jadi bayangin, orang nggak bisa bahasa Rusia, naik kereta malam, semuanya itu pada ngeliatin gitu kan. Jadi muka kita kan beda ya sama muka orang Eropa gitu kan. Udahlah, Satu kereta tuh orang Rusia semua. orang Rusia semua, dan kebetulan di hari itu keberangkatan mahasiswa Indonesia yang ke Tambov, itu cuma saya sendiri. Dengan nggak ada koneksi internet. Ya, itu yang perlu dicatat. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau ke Rusia, atau ke bahasa-bahasa yang kayaknya bukan bahasa Inggris, sedialah minimal paket data sehari atau 2 hari biar kalau nanya-nanya tuh nggak hilang arah gitu ya. Ya, bayangan saya di internet di Rusia itu lebih canggih daripada Indonesia gitu. Nggak perlu lah paket data. Taunya sama aja gitu ya. Di stasiun nggak ada internet, di kereta nggak ada internet. Jadi akhirnya kata yang nganter saya itu namanya Mas Teja. Dia mahasiswa S2 di kampus Moskow gitu ya. Mas, kalau bingung kasih lihat aja, kata dia, translator di HP itu, kata dia. Supaya orang bisa bantu, kata dia. Jadi akhirnya
Sepanjang perjalanan itu saya cuma diam aja gitu kan, karena kebetulan kereta tengah malam, nyampe Tambov itu pagi buta. Jadi komunikasinya masih susah itu, bahkan sampai ke Tambov pun saya turun kan di stasiun kereta. Itu yang jemput namanya Mas Ferdi, itu mahasiswa tahun ketiga kalau nggak salah waktu saya datang itu barulah saya ketemu apa namanya ya, kehidupan. Karena dari bandara sampai ke turun di kereta Tambov itu, saya rasa kayaknya saya bukan di bumi gitu ya. Nggak cocok gitu ya. Kayak soalnya bahasanya pun beda gitu ya. Nggak bisa dipahami secara sekali dengar gitu. Nah, kebetulan teman saya ini kan muslim juga ya. Jadi dia udah tahu lah mapping gitu kan. Satu kota tuh biasanya ada 1 atau 2 restoran yang dibuka sama pendatang dari Uzbekistan biasanya. Nah, jadi memang yang terkenal halal dan bisa dimakan sama orang Indonesia itu restoran Uzbekistan. Lalu akhirnya di hari pertama itu saya diajak jalan ke situ. Menu-menunya mirip-mirip kayak di kita lah, tapi kalau di sana sebutannya plov namanya. Itu mirip-mirip nasi goreng sebenarnya. Kalau di Indonesia, cuma bedanya plov itu dagingnya daging kambing. Itulah makanan santapan pertama yang lumayan oke di situ. Itu yang kalau yang halal ya. Kalau bicara yang belum halal gitu ya, saya nggak bilang itu haram ya. Itu KFC, Burger King, dan McDonald gitu. Sebelum ada boykot ya. Jadi disclaimer dulu, kita memang yang mahasiswa di Indonesia, kalau memang kepepet itu ya, itu kita larinya tuh ke KFC, ke McD, atau ke Burger King. Karena memang di situ menunya dipisah gitu ya. Atau mau cari aman ya memang harus ke restoran Uzbekistan karena memang ada logo halal di situ. Jadi untuk memang makanan halal itu agak terbatas gitu di Tambov. Tapi beda ceritanya kalau di Kazan ya. Kalau di Kazan pun di KFC-nya itu ada logo halalnya. Termasuk saya juga pernah main ke Mahatskala itu di tempatnya Habib Nurmagomedov. Itu semuanya jelas yang halal. Cuman di kota itu tapi. Iya, yang UFC itu memang kotanya terkenal sangat muslim sekali karena memang para komunitas Islam itu lebih kental di situ. Di Mahatskala, di Kazan itu lumayan bagus untuk komunitas Islam. Jadi itulah gambaran untuk makanan di Rusia gitu. Oke, untuk perbedaan ya, kampus Tambov atau kampus Rusia kan memang Tambov tuh gambaran umum kampus-kampus biasa gitu ya. Karena memang ada beberapa kampus yang agak luar biasa gitu. Kalau saya bandingkan sama yang di Indonesia khususnya di Palangkaraya, itu kita memang agak beda itu. Cara menekan mahasiswanya untuk paham gitu ya. Kalau di kampus dulu waktu S1 kayaknya kita tetap wajib hadir, wajib ngikutin lecture atau kuliah di kelas, ngerti nggak ngerti gitu ya. Praktikum terus tetap ikut, ada final project-nya juga. Tapi kalau di Rusia karena memang saya masuk kelasnya S2, yang dasarnya udah ada, memang kalau dari kampusnya sendiri atau dari fakultas saya kan kebetulan saya masuk Fakultas Teknologi Informasi dan Keamanannya, itu lebih menekankan bagaimana kita memahami sesuatu dengan cara kita gitu ya. Jadi lecture memang tetap ada di tiap mata kuliah, cuman dia nggak mewajibkan kita masuk. Itu fleksibilitas yang pertama. Profesornya bilang gini, dosen-dosen yang di kelas itu bilangnya, kalian nggak apa-apa nggak masuk, asal nanti ketika ujian kalian bisa jawab. Nah, model ujiannya beda, nggak kayak di Indonesia kayaknya. Kalau di Indonesia kan kita terkesan, dulu waktu saya UTS dan UAS itu textbook, suruh nyatat di kertas dan seterusnya tanpa ada pemahaman secara dua arah gitu ya. Jadi anggapannya kalau di Indonesia, kalau di UPR terlebihnya, itu terakhir sampai saya lulus di 2017, itu bahkan kita menjawab pun nggak tahu bahkan yang ditulis itu apa ya. Tapi kalau di Rusia itu beda sistem ujiannya. Dia sistemnya bilet. Bilet itu kalau di Indonesia kan tuh kayak karcis, kayak kupon gitu ya. Jadi nanti dosennya itu ngasih bilet
diacak gitu ya. Di dalam bilet itu ada 3 pertanyaan random. Oke, dari 3 pertanyaan random tersebut, kita disuruh ngonsep jawaban di hari H waktu ujian dengan bahasa Rusia. Tepatnya dengan bahasa Rusia. Nanti bakal disuruh maju satu-satu, ditanyain tuh dari salah satu tuh mana yang kamu paham. Lalu terjadilah di situ diskusi dan pemahaman lebih lanjut terkait apa yang kita ketahui dengan topik tersebut. Jadi memang kemandirian untuk program S2 di Rusia itu lebih diuji gitu ya. Jadi kita nggak textbook lagi, gimana kita ngembangin konsep dari yang lecture yang udah ada, baru kita paparkan lagi secara oral. Jadi lebih tepatnya tiap semester kita tuh kayak ujian kompre gitu ya. Ujian kompre tiap mata kuliah tiap semester. Itu. Nah, terus yang kedua, karena kebetulan saya itu di kampus teknikal, jadi akhirnya di tiap semester itu, atau di tiap kurs, namanya kurs ya, kalau di angkatan itu namanya kurs 1 dan kurs 2. Tahun pertama dan tahun kedua. Di tiap kurs itu selalu ada praktek membuat sesuatu gitu. Nah itu lebih ditekankan sama dia, kita bikin proyek sesuatu. Kebetulan saya di bidang sistem informasi, akhirnya topik yang dibahas di praktik itu adalah sesuai dan linear sama tesisnya. Jadi memang pertukaran informasi dan knowledge itu tuh lebih 2 arah gitu ya. Nah, untuk komunikasi ke dosen, kebetulan tuh saya di tahun pertama dan tahun kedua tuh menghadapi kondisi yang berbeda tuh ya. Di kurs pertama, di tahun pertama itu saya masih perkuliahan reguler gitu. Jadi masih komunikasinya bisa datang ke kampus di jam kerja gitu kan. Atau kadang kalau sibuk ya konsultasinya bisa online. Kalau dulu bisa. Jadi kita dulu itu nggak pakai WhatsApp, tapi pakainya namanya VKontakte. VK namanya. VK namanya kalau di itu biasanya kita pakai buat chatting atau japri di dosen-dosen gitu. Jadi kita lebih banyak komunikasi sebenarnya di grup VK tersebut. Bahkan yang lebih uniknya, saya pernah satu kelas itu kuliahnya lewat Discord. Discord itu kan sebenarnya buat main game ya, main bareng gitu kan. Pas saya baru pertama masuk kelas, paparannya itu di Discord, bukan di Zoom, bukan di Google Meet gitu kan. Lewatnya Discord. Terus dia lebih fleksibel gitu. Bagi yang udah selesai silakan keluar, kita lanjut ke grup selanjutnya. Itu lebih fleksibel kalau komunikasi. Nah, di tahun kedua karena pandemi, akhirnya semua mahasiswa dirumahkan tuh. Semuanya full online dan akhirnya kelas Discord pun berlanjut sampai lulus. Kalau orang Rusia itu tipikalnya sebenarnya lebih suka yang to the point gitu ya. Nggak harus permisi mohon maaf, lahir dan batin gitu ya, 2 paragraf gitu, nggak perlu gitu. Kalau di Rusia cukup bilang permisi, kalau bahasa Rusia itu здравствуйте gitu kan. Perkenalkan nama, saya dari grup, misalnya kalau saya Miss 21 atau Miss 12 gitu kan, itu dari grup mana, saya mau konsultasi terkait mata kuliah ini, dan dia fast respon. Jadi dia cuman marah jika kita nggak ngerjain tugas, udah itu aja. Tapi selama kita nanya, konsultasi, selama on track aja itu enak aja. Jadi memang kendalanya sebenarnya kalau di Rusia itu mahasiswanya nggak mau ngerjain gitu. Tapi kalau dosennya welcome, lebih ke teman gitu ya. Nggak mendewakan itu dosen, tapi tetap kita respect sama dosen gitu. Kalau sad momennya ya, karena memang kalau dari belajar sebenarnya belajar tuh nggak ada yang enak ya. Kalau belajar itu enak, semuanya mungkin di Indonesia sarjananya meningkat itu tuh. Grafik sarjananya atau tingkat melek akademiknya. Cuman suka dukanya tadi ya komunikasi gitu. Kadang kita maunya tesisnya apa gitu ya, jauh gitu beloknya. Tapi akhirnya memang proses itulah yang memang harus dinikmati gitu ya. Masalah komunikasi di bidang akademik itu lumayan juga karena memang saya paham gitu ya, level bahasa Rusia saya itu nggak se-oke itu. Cuman lebih oke dibanding anak-anak Arab gitu ya. Karena anak-anak Arab itu lebih fufu-fafa gitu. Jadi saingan kita di Rusia itu sebenarnya bukan sesama mahasiswa Indonesia. Saingan kita adalah mahasiswa Arab yang kalau kita di Tambov itu 3 orang, di dia 30 sampai 300. Jadi kita saingannya itu di akademik itu adalah mahasiswa asing gitu. Karena memang di kelas itu kalau S2 rata-rata dikumpulin. Mahasiswa asing satu kelas, mahasiswa lokal satu kelas.
Nah kebetulan karena saya di kelas itu cuma bertiga mahasiswa asingnya, 2-nya Arab gitu ya. Jadi kita digabung sama anak lokal. Mau nggak mau pemahaman kita harus sama anak lokal gitu. Itu agak susahnya. Kalau kita ditaruh di kelas campur. Nah untuk akademik syukurnya tuh nggak ada kendala karena memang basicnya udah ada kan ya di S1, tinggal disesuaikan aja sama bahasanya. Cuman kendalanya itu ketika COVID sebenarnya. Waktu COVID kita kan yang awalnya masuk kelas terus ya, tiba-tiba di online kan, itu kita agak kurang nangkep gitu ya. Cuman tetap sesi konsultasi tetap dilayani gitu ya ke kampus, cuman dengan protokol yang ketat gitu ya. Jadi mau konsultasi itu harus dicek dulu suhu badan, kamu dari mana aja dan seterusnya. Karena kita kan di lockdown lokal, ada protokoler. Persis kayak di Indonesia, kayaknya beda kabupaten atau beda gedung, itu harus dicek ini. Dan akhirnya memang ujungnya memang harus sering-sering konsultasi. Itu di akademik sih kendalanya sebenarnya. Kalau di sana wisuda tuh lebih ke ya udah yang penting dapat diplom gitu ya. Jadi gini, waktu wisuda kemarin kan kita nganggapnya euforianya kayak kita di S1 kan. Pakai buket lah ke Indonesia kan. Ada toga gitu kan. Ada foto studio sama keluarga. Kebetulan waktu COVID bapak sama ibu tuh nggak bisa masuk ke Rusia ya. Itu agak susahnya di situ. Jadi akhirnya pertama kalau di sana wisuda nggak harus bawa bapak ibu atau pasangan gitu ya. Nggak ada buket di situ dan nggak ada toga ya. Toga itu untuk yang mau aja. Itu pun beli ya. Jadi akhirnya kemarin ada 2 versi wisuda sebenarnya. Dan wisudanya nggak wisuda di sana kalau di kampus saya. Jadi di hari pembagian diplom, ijazah itu adalah namanya wisuda. Bagi kami itu adalah wisuda gitu. Tidak ada seremonial khusus. Cuman sehari sebelumnya itu kita dipanggil gitu ya. Jadi si calon-calon penerima diplom itu dipanggil ke auditorium, dipanggil maju Ma'ruf Kusbianto, kamu lulus dengan predikat ini. Dikasih kan draft diplom itu udah difoto udah gitu. Itu adalah pembagian yudisium kalau saya memaknai itu adalah yudisium gitu kan. Karena diplom belum di tangan gitu. Setelahnya besok itu baru dibagi diplomnya sesuai dengan draft fotokopian di hari sebelumnya. Itu aja udah wisudanya. Udah. Baru setelahnya anak-anak di kelas itu inisiatif lah karena memang rata-rata anak di Rusia itu nggak terlalu mengagung-agungkan toga dan buket itu ya. Mereka cuma dapet ini, selempang-selempangan. Cuman nggak ada wisuda-wisudaan TK di situ. Di Konoha udah pakai toga dan ada bikin transisi kan. Pesannya sebenarnya ini nggak harus ke Rusia, cuman memang sekarang pilihan kuliah tuh banyak gitu ya, di dalam maupun luar negeri gitu ya. Kalaupun kesempatan teman-teman itu terbatas untuk luar negeri, bisa pilih dulu mungkin kampus dalam negeri, entah itu swasta ataupun negeri itu karena memang sekarang program pemerintah udah lumayan banyak ya. Untuk, saya nggak tahu namanya apa itu, pokoknya ada kampus negeri yang memberangkatkan student atau mahasiswanya exchange ke negara bahkan ke Rusia. Itu bagi teman-teman yang udah terlanjur kuliah gitu ya. Jadi teman-teman yang udah terlanjur kuliah S1 maupun S2 kayaknya masih banyak peluang untuk exchange, bahkan untuk mau nyobain kuliah 1 semester bahkan di negara-negara yang teman-teman pilih. Itu bagi yang udah terlanjur. Tapi bagi yang belum, silahkan pilihlah kampus di luar negeri karena kuliah di luar negeri itu nggak harus ke Australia gitu ya. Nggak harus ke Amerika gitu. Nggak harus kaya, karena memang pilihan untuk orang kaya memang banyak gitu ya. Tapi untuk orang yang belum kaya juga banyak gitu ya. Karena kembali lagi, image kuliah ke luar negeri yang mahal itu kayaknya udah nggak ada sekarang. Karena sekarang udah banyak program yang bisa membantu kita untuk pergi ke sana, bahkan dapat fully funded gitu buat kuliah di sana sampai lulus. Dengan catatan teman-teman bisa memenuhi kualifikasi pendidikan yang diminta di masing-masing negara gitu. Untuk kedepannya seperti yang sebelum-sebelumnya, saya masih bisa mengukur diri saya sendiri gitu ya.
kemampuan saya masih segitu-gitu aja sebenarnya setelah pulang. Cuma bedanya ya saya udah lulus aja gitu. Tanda saya sekolah adalah lulus aja sebenarnya. Masih pengen sebenarnya kuliah lagi, tapi sekarang udah ada hal yang harus dipertimbangkan, kayak udah berkeluarga, udah ada anak gitu ya. Kedepannya mungkin saya bakal milih kampus manapun yang nerima saya dan keluarga untuk berkuliah gitu. Kemungkinan kalau nggak keterima lagi ya saya ke Rusia lagi gitu. Karena memang profesor di sana udah nanya kemarin, silahkan kalau mau kuliah lagi, ini ada slot gitu ya untuk mahasiswa asing, terlebih kita lulusan dari situ juga, kalau mau lanjut di sana gitu. Jadi saya masih ada alternatif lah untuk balik ke sana. Yang paling dirindukan dari Rusia? Karena di Rusia tuh sepanjang tahun musim dingin ya. Jadi musim panas pun dingin, itu yang saya paling mau lagi ke sana gitu ya. Karena kalau di sini kayaknya sepanjang tahun summer gitu ya. Itu yang bikin ini. Kata-kata buat hari ini, kalau dalam bahasa Rusia itu ada namanya uchit, uchit, iuchit. Itu artinya adalah belajar, belajar, dan belajar lagi. Itu maksudnya adalah karena belajar itu nggak cukup sekali. Belajar tuh bahkan harus diulang minimal 3 kali. Itu pun masih kurang. Jadi tetap teman-teman, давай учить, учить и учить. Пока. Привет, здравствуйте, меня зовут Maruf Kusbianto. Давай подписан на YouTube канал kedepan.id. И пока-пока.